Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa hadir di majelis yang mulia. Ini terakhir saya ke di Dakwah Lampung, belum ada gedung ini. Tadi malam sudah saya duduki, ya. Sudah saya duduki sampai ngobrol sampai jam 11 malam tadi malam di sini. Nah sekarang kita lakukan kajian pagi ini. Sebelum itu Ibu sekalian, saya sebetulnya pengen berbagi hadiah, tapi pertama saya ingin kasih hadiah umroh, tapi saya belum sanggup. Ya. Jadi makanya saya mau kasih hadiah buku. Ya, buku saya ini buku termasuk yang laku banget, gitu ya. Cetakan kelima. Judulnya Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Hidayah dan Rahmatul Himah. Jadi ini pengembangan dari makalah yang pernah saya sampaikan di Lembaga Pengkajian MPR tahun 2017 tentang Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan UUD 45. Nah, kemudian saya sudah mengajukan konsep, insya Allah kalau konsep pendidikan itu yang akan kita bahas pagi hari ini diterapkan ya di keluarga kita, di pesantren kita, di sekolah kita, di kampus kita, insya Allah akan melahirkan generasi yang gemilang. Ya, nah generasi gemilang itulah yang insya Allah nanti akan menjadi para pemimpin ya di berbagai bidang, sehingga insya Allah 2035 itu sudah mulai para pemimpin Indonesia di berbagai bidang, bukan hanya bidang politik ya, di bidang ekonomi, di bidang kebudayaan ya, di bidang politik dan sebagainya. Itu orang-orang yang seperti yang diamanahkan oleh UUD 45 pasal 31 ayat 3, yaitu orang-orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah tadi saya mohon supaya jangan live karena banyak rahasia yang saya mau bagi gitu. Jadi hanya ruangan ini saja yang patut mendengar ya, yang lain jangan nanti salah paham. Nah jadi karena saya nggak bisa ngasih hadiah umroh, terpaksa saya kasih hadiah buku yang bisa jawab pertanyaan saya. Tidak boleh buka handphone, ya syaratnya. Dan yang menjawab ini umurnya harus di bawah 60 tahun. Jadi yang di atas 60 tahun bolehlah, ya. Boleh, ya, tapi seharusnya yang di bawah 60 tahun. Tapi yang di atas 60 tahun boleh, ya. Enggak semua. Jadi yang di bawah 60 tahun ya. Yang di atas 60 tahun boleh ya. Bingung, jangan bingung Bu, nanti kita udah banyak bingung sekarang ini. Jadi silahkan, nggak boleh lihat handphone. Pertanyaan saya sederhana. Di Lampung ya, di Lampung nih, Provinsi Lampung, universitas terbaik tahun 2022 itu namanya universitas nggak boleh lihat handphone. Nah, jawab ibu-ibu. Universitas apa? Itu singkatannya apa? Unila. Itu sepakat semua. Unila itu yang terbaik. Itu dulu ada berita di Jawa ya, rektornya ditangkap. Itu yang itu ya, kampusnya yang itu ya. Jadi lain lagi. Maksudnya yang ditangkap itu rektor yang mana? Unila. Jadi meskipun rektornya ditangkap, tetap kampusnya terbaik gitu ya. Hah? Bukan, lain lagi. Mungkin negaranya beda ya dia. Bukan Indonesia kali ini ya, di luar lah, nggak enak ya. Jangan ngomongin orang ya. Bapak Ibu sekalian, ada nggak jawaban lain yang lebih masuk akal? Itu masuk akal juga. Saya bertanya jawaban lain, kampus di Lampung yang terbaik 2022. ITERA, Dharma Jaya. Sekarang ini saya acak aja ibu-ibu boleh, ibu-ibu ya Mas ya, jangan ini, nanti kita harus prioritaskan ibu-ibu ya.
Saya tanya apa Bu? Coba yang belakang paling belakang Bu. Hah? Uin. Saya tanya, kenapa Ibu jawab Uin? Karena selama ini belum terdengar. Belum terdengar apa? Berita negatif. Belum tahu, Mungkin ada tapi nggak ketahuan ya. Kan katanya begitu ya, koruptor itu bukan yang korupsi, tapi koruptor itu yang tertangkap korupsi. Mungkin banyak yang korupsi, tapi karena nggak ketangkap maka dia bukan koruptor, dia pejabat. Ada lagi nggak yang lain selain Uin? Bu, apa? Universitasnya namanya apa? Teknokrat. Universitas Teknokrat gitu. Kenapa itu yang terbaik menurut Ibu? Internasional. Iya. Ada nggak yang lain? Bagus juga Pak. Kenapa Ibu? Karena saya ngerasain ya kalau misal anak saya cuma tamatan dan Jaya, ya nggak dilihat orang, tapi dia bisa bekerja sejajar sama dengan anak ITB, ITS, apalagi yang jauh-jauh bagus itu Pak Adi. Jadi nggak ada bedanya dan dia dilecehkan Dharma Jaya itu di mana? Begitu. Tapi kamu bisa kerja sama saya, sama kantor lah gitu. Jadi karena lulusannya kualitasnya nggak kalah kerjanya sama yang kampus-kampus terkenal. Telkom atau Universitas Telkom, mungkin bisa sama dari sana Pak. Iya, oke. Sekarang yang laki deh satu. Dharma Jaya, kenapa? Karena mengikuti perkembangan saat ini. Mengikuti perkembangan saat ini. Ya, okay. Satu lagi deh, yang ibu-ibu mana? Tadi Bu, silakan Bu. Pesat. Iya. Saya Dewan Dakwah di sini punya kampus nggak? Apa namanya? Adi Metro. Akademi Dakwah itu kampus ya? Antum mengurus Dewan Dakwah ya? Jadi itu kan betul jawabannya. Tapi karena pengurus, jadi gini Ibu sekalian ya, nanti pertanyaan kedua lah ya. Ini yang jawab saya, karena tadi jawabannya salah semua itu. Sekarang sebagai bukunya ada dikasih, saya kasih pertanyaan saya yang gampang. Siapa nama istri saya? Nah, namanya ini yang Hai Ibu, siapa nama istri saya? Ya, nama istri saya itu adalah sekarang ini salah satu namanya bukan orangnya, namanya itu yang pernah dulu ya setelah era Mojopahit itu pernah menjadi presiden setelah zaman Mojopahit. Siapa nama istri saya? Nah betul, dia udah. Nama istri saya Megawati. Itu aja. Ya bukunya cuma satu. Ikhlaskan aja dapat pahala. Baik begini Bu sekalian, kenapa saya tanya itu? Ini menyangkut pendidikan kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, kita di akhirat nanti kan akan ditanya. Ya, ayatnya coba siapa yang hafal? At-Tahrim ayat 6. Surat 66 ayat 6. Jadi 666. Ini penting ini harus belajar bahasa Arab. Qu anfusakum wa ahlikum ya. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu kan jelas ya. Jadi Allah perintahkan kita suruh jaga diri kita dan keluarga kita. Dari apa? Dari api neraka. Nah, kewajibannya itu menjaga diri dari api neraka. Terus kita kan nggak disuruh jagalah presidenmu, jagalah RT-mu, jagalah lurahmu, bupatimu, enggak. Yang disuruh jaga yang di akhirat nanti ditanya, kamu sudah menjalankan perintah Allah belum? Menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Gimana cara menjaganya? Gitu ya. Cara menjaganya di tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya, 2 saja caranya supaya kita semua sekeluarga masuk surga, nggak ada yang masuk neraka. Lakukan 2 hal ini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pertama, ad-dibuhum. Didiklah anakmu, keluargamu menjadi orang-orang beradab. Ya. Yang kedua, wa'allimuhum. Didiklah anakmu, keluargamu dan menjadi orang-orang berilmu. Jadi perintahnya 2. Ya, pertama adab, kedua ilmu. Nah, makanya aneh kalau kemudian nanti orang tua gimana tahu adab, kan ditanya apa itu adab? Perintah Allah dan Rasulnya jelaskan. Rasulullah SAW bersabda, ya, hakul waladi ala walidihi ayyusina ismahu wa yusina maudi'ahu wa yusina adabahu. Hak anak atas orang tuanya, ya, adalah pertama, anak itu mendapatkan nama yang baik. Itu hak anak. Kewajiban kita orang tua ngasih nama yang baik. Yang kedua, wa yusina maudi'ahu, memberikan tempat tinggal yang baik, ya, anak. Nah, yang ketiga, wa yusina adabahu, wajib, ya, kita orang tua memperbaiki adab anak kita. Apa itu adab? Adab itu akhlak, ya, akhlakul karimah. Akhlak itu ada 2, ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah. Akhlak yang baik, akhlak yang tercela. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah sikap jiwa. Sebetulnya akhlak itu jiwa dalam hati. Akhlak itu jiwa yang kokoh, yang melahirkan perbuatan tanpa dipikir lagi. Jadi kalau kita bilang orang itu jujur, sebenarnya jujur itu hatinya, ya kan? Tapi jujur itu melahirkan perbuatan yang baik tanpa dipikir. Makanya kalau kita lihat, apakah orang yang kelakuannya baik pasti akhlaknya baik? Belum tentu. Kalau perbuatan itu tidak lahir dari hati, itu tidak akhlak. Ya, misalnya nih lagi musim kampanye, banyak datang nyumbang masjid gitu ya. Apa udah akhlaknya baik ya, dia dermawan ya. Lihat dulu, dia nyumbang karena jadi caleg gitu kan, atau memang hatinya. Kalau orang yang akhlak itu perbuatan baik yang keluar dari hatinya otomatis. Bila fikrin wala ruwiyatin, nggak dipikir, nggak dipertimbangkan lagi. Begitu lihat orang miskin, langsung hatinya tergerak. Itu dia dermawan. Itu akhlakul karimah. Begitu lihat saudaranya dapat nikmat, dia langsung benci. Itu akhlakul mazmumah, dengki, nggak pakai mikir pokoknya. Begitu teman kantornya dapat promosi, dia langsung dengki, otomatis. Nah, itu akhlaknya buruk. Ya, begitu dia, misalnya dia mau kawin takut cerai, mau berdagang takut rugi. Ada yang keluarga yang memilih untuk tidak punya anak karena takut tidak bisa mendidik. Akhirnya mereka memutuskan nggak punya anak. Nah, ini juben itu penakut, itu penyakit hati. Nah, itu akhlaknya buruk. Nah, kita orang tua itu diperintahkan oleh Allah, adibuhum, didik anak-anakmu jadi orang berakhlak mulia. Maka kewajiban kita sebetulnya bukan menyekolahkan anak, bukan mengkuliahkan anak. Yang wajib mendidik anak. Mendidik jadi apa? Supaya dia akhlaknya baik, adabnya baik. Adab pada apa? Adab pada Tuhan yang pertama. Maka Luqmanul Hakim mendidik anaknya pertama adab pada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Syirik itu kezaliman yang besar. Jadi kewajiban kita mendidik anak kita supaya menjadi orang yang tauhidnya kuat, kokoh. Yang kedua nanti adab pada Rasul. Adab itu sopan santun. Kamu nggak sopan dong, masa mengangkat makhluk jadi Tuhan, ya? Makanya mengangkat makhluk jadi Tuhan atau merendahkan martabat Allah ke derajat makhluk itu syirik, ya. Rasulullah SAW takut kita semua terkena namanya asyirkul asghar, syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Ar-riya. Riya itu kenapa dibilang syirik? Karena seorang berbuat baik, beribadah bukan untuk Allah, tapi untuk mencari pujian manusia. Maka dia sebetulnya sudah menyekutukan Allah, kan gitu ya.
Harusnya ibadah kita bersedekah segala macam itu untuk mencari ridho Allah kan gitu, untuk mencari pahala dari Allah. Dia nggak nyari itu, dia beramal segala macam supaya orang memuji dia. Kan di akhirat nanti salah satu orang yang akan diseret masuk neraka ya, pertama seorang mujahid yang gugur di medan jihad tetapi niatnya bukan untuk Allah. Yang kedua qori ya, ahli baca Al-Quran, yang baca Al-Quran bukan karena Allah tapi kan ingin mencari pujian manusia ya. Jadi ini namanya riya, dia syirik kecil. Nah itu harus dihindarkan. Tugas orang tua kita, tugas kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita jangan menyekutukan Allah, karena itu syirik itu korupsi terbesar ya. Jadi kalau kita bilang corruption itu artinya rusak. Korupsi, dia korupsi itu merampas hak orang lain, disebut korupsi kan, dia zalim. Tapi ada kezaliman yang paling besar, kezaliman yang tertinggi, yaitu kezaliman pada Allah. Kenapa kezaliman pada Allah dibilang la zulmun adzim ya? Karena dia merampas hak Allah. Hak Allah adalah, Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah ya. Jadi kalau kita ada komisi pemberantasan korupsi, itu harusnya korupsi yang paling besar itu adalah korupsi merampas hak Allah. Jadi itu bisa juga kita tambah ya, nanti ada komisi pemberantasan kemusyrikan ya, karena itu KPK juga ya, komisi pemberantasan kemusyrikan. Karena kalau orang sudah musyrik, akidahnya rusak, semua amalnya sia-sia, nggak ada gunanya. Sebanyak apapun amalnya, haba'an mansura, seperti debu yang dihambur-hamburkan. Adab itu. Jadi kewajiban kita pada anak kita yang nanti di akhirat, hak itu hak anak. Anak akan tanya ke kita nanti, karena kita nggak berikan hak itu. Jadi anak di akhirat nggak akan protes. Kenapa saya nggak kuliah di Unila? Ya. Orang tuanya didik dia tauhid apa enggak? Nah, kalau dia nggak diberi didik, berarti kita belum memenuhi hak anak. Hak kita sebagai orang tua mendapat ketaatan dari anak. Nah itu hak kita kan. Anak harus taat sama kita, tapi anak juga punya hak sama kita, yaitu hak mendidik yang benar. Gitu. Satu itu. Ketiga, ada pada ulama. Kita nggak mungkin bisa beradab pada Allah kalau nggak beradab pada Rasul, yaitu menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Jangan ada manusia lain yang lebih kita taati, lebih kita contoh, lebih kita cintai, ya lebih kita hormati daripada Rasulullah SAW. Itu namanya tidak beradab. Yang kedua, pertama ada pada Allah ya, ada pada Rasul. Yang ketiga, kita nggak bisa beradab pada Rasul kalau kita nggak beradab sama ulama. Karena ulama warasatul anbiya. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu kewajiban kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita beradab kepada ulama. Ulama siapa? Ulama yang bisa mengantarkan kita untuk beradab pada Allah dan Rasulnya. Sebab ulama itu ada dua, orang yang faqih fiddin ya, ahli agama ya, itu ada dua jenis. Satu ulama yang soleh, ulama ul akhirah. Yang kedua ulama dunia, ulama yang jahat. Ada ulama su', nah ini yang Rasulullah ingatkan, mimma akhafu ala ummati zallatu alimin wa jidalun munafik fil Quran. Termasuk yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah orang alim yang tergelincir, yang sesat. Ada orang-orang alim yang dia salah, dia sesat, tapi diikuti juga. Nah itu bahaya. Maka kewajiban kita sebagai orang tua, pastikan anak kita itu kenal siapa ulama yang baik, mulai dari sahabat Nabi ya, dia harus cinta Nabi, cinta ulama yang baik ya, nanti dari generasi salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, setelah itu sampai nanti ke ulama-ulama hebat. Nah wajib menurut saya ya, anak-anak kita itu di Nusantara ini kenal ya, kenal Buya Hamka, mengenal Muhammad Nasir ya. Saya film Buya Hamka, saya satu keluarga saya ajak semua ya, 9 orang belikan tiket semua nonton film Buya Hamka, karena biar kenal. Bukan hanya itu, kalau di pesantren saya Buya mempelajari pemikiran Muhammad Nasir itu 1 semester khusus Muhammad Nasir aja, pemikiran Buya Hamka 1 semester.
pemikiran Ki Haji Hasyim Asy'ari, karena beliau itu dulu pemimpin tertinggi umat Islam Indonesia. 1 semester untuk tingkat SMA. Harus kita kenalkan. Nanti anak kita nggak kenal dong siapa ulama yang harus jadi panutan. Ya. Nah, jadi itu penting. Sebab kalau salah dia mengenali ulama, dia bisa tidak beradab. Ya. Salah dia. Nah, setelah itu ada pada siapa? Ada pada guru. Kenapa ada pada guru itu wajib? Karena beradab pada guru itu syarat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak kita harus nyari ilmu, kata Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sekarang saya tanya nih Bu ya, kan Rasul mengatakan apa? Mencari ilmu itu wajib. Sekarang saya tanya, ilmu apa yang wajib dicari? Ilmu? Berarti ilmu yang bukan ilmu agama itu ilmu apa? Apa ada ilmu yang tidak agama? Ini Rasul perintahkan mencari ilmu itu wajib. Kalau kita disuruh nih nyari ayam itu wajib. Kan kita harus tahu ayam itu apa ya. Kalau enggak nanti dapat monyet kita. Ya. Enggak bisa bedain antara ayam dengan monyet. Sekarang kita ilmu itu kan begitu banyak. Ada ilmu sihir, ilmu santet, ilmu pelet. Yang wajib dicari ilmu apa? Ilmu itu ya, ilmu hal atau ilmu yang nafi. Karena doa Rasul, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi. Sekarang saya tanya lagi, apa itu ilmu yang bermanfaat? Oh, kamu harus kita cari dong. Terus ilman nafi'an, betul. Sekarang kalau ditanya, ilmu yang manfaat itu ilmu apa? Ilmu bawa kemaslahatan. Ilmu lingkungan itu bawa maslahat nggak? Ilmu kedokteran, ilmu IT bawa maslahat nggak? Berarti semua wajib dong. Terus gimana? Apa anak harus kamu cari semuanya? Ya dasar dulu ya, agama dulu. Ilmu agama itu dasar. Ada nggak ilmu agama yang tidak dasar? Ya paling tidak anak itu diberi pendidikan atau fondasi agama. Karena saya sendiri ngerasain, saya pondok di pesantren baru saya tahu. Jadi anak saya semuanya backgroundnya agama. Iya. Jadi gini, ilmu agama itu banyak sekali. Ilmu tafsir, ilmu balaghah, ya kan? Ilmu nahwu, ilmu shoroh, itu ilmu agama semua. Nah, yang wajib itu ilmu apa? Gampang sebetulnya. Ini pentingnya ya Bapak Ibu sekalian, kita mengenal yang disebut dengan ilmu tentang ilmu. Karena kita disuruh Rasul cari ilmu kan, wajib tuh, sama dengan wajibnya sholat, sama dengan wajibnya puasa. Kalau nggak kita laksanakan, kita dosa. Pengalaman saya tanya sama mahasiswa sampai S2, S3, kadang-kadang belum bisa menjawab ini. Ada yang S2 di UI, saya tanya, kamu sudah S2 ya psikologi? Saya tanya sekarang, kamu sudah S2 ini, sudah melaksanakan perintah Nabi nggak? Mencari ilmu itu wajib. Apakah kamu menekuni bidang ini, kamu sudah melaksanakan perintah Nabi itu wajib? Kamu sudah jadi sampai S3, sudah melaksanakan belum? Nabi perintahkan cari ilmu loh, bukan kuliah. Ya, sebab ada orang kuliah, ternyata dia nggak dapat ilmu yang diwajibkan. Bahkan bisa jadi dia mendapat ilmu yang diharamkan. Karena ada ilmu yang nggak boleh dicari, ada ilmu yang haram. Ya, ini simpel sekali. Ini sesuatu yang sudah sehari-hari. Cuma karena kenapa terjadi kekacauan? Ini yang diseminarkan di Mekah tahun 77, ya, tentang fenomena umat yang disebut sebagai confusion of knowledge, kekacauan ilmu. Jadi yang ilmu saja yang harusnya orang tua kita sebagai orang tua itu mengarahkan anak kita supaya nggak jadi Yahudi dan Nasrani, kan gitu. Rasulullah ingatkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dengan fitrah. Dia sudah mengenal Tuhannya sebetulnya anak. Fa'abawahu, tapi dua orang tuanya itu yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Kan ini yang sebetulnya nanti problem. Kita menyekolahkan anak, mengkuliahkan anak, setelah dia matang,
ya, hatinya dia mapan, orang biasa gitu, mapan tadi bisa kerja di tempat yang layak, ya. Nah, ternyata kemudian dia nggak tahu adab pada orang tua, nggak tahu adab pada keluarga, nggak tahu adab pada harta, nggak tahu, ya, adab pada dirinya nggak tahu, ya. Bahkan nanti ada model yang saya ingin jelaskan bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua, ya, punya model, ya. Ayo ibu sekalian, saya kembali ke tadi, ilmu yang wajib dicari itu sederhana. Makanya dulu ya di dalam tradisi pendidikan kita, anak-anak kecil itu dulu kalau di kampung ya, pertama saya ngaji kitab Adabul Insan, ya, adab manusia, ya. Kemudian nanti ada ngaji Ta'limul Muta'lim, ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Banyak sekali kitab-kitab tentang ilmu yang ditulis para ulama kita dulu. Ilmu tentang ilmu, karena kita diperintahkan cari ilmu. Kalau kita nggak paham tentang ilmu, bisa salah. Jangan-jangan yang dicari itu justru bukan ilmu yang diwajibkan. Ya, ini pentingnya memahami ilmu tentang ilmu. Itu yang disebut dengan ilmu nafi tadi. Jadi ilmu nafi itu sebetulnya ilmu yang Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Saya dulu waktu di kampung di daerah Bojonegoro dulu, waktu saya masih SMP, itu kalau malam ngaji kitab namanya Bidayatul Hidayah. Nah, di situ ada namanya apa itu ilman nafi'an, ilmu nafi. Pertama, ilmu nafi adalah ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah. Yang kedua, ilmu nafi itu ilmu yang memperkecil kecintaan kita kepada dunia. Ketiga, ilmu nafi adalah ilmu yang menguatkan kecintaan kita kepada akhirat. Keempat, ilmu nafi adalah ilmu yang semakin mempertajam mata hati kita, basiroh kita, untuk mengenali, ya, cacat-cacat diri kita, kelemahan diri kita. Ya, jadi intinya ilmu nafi itu adalah ilmu, apa saja ilmu itu, yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, yang semakin meningkatkan kecintaan kita kepada ibadah, kepada ilmu. Jadi kalau orang itu ya, dia nyari ilmu tinggi-tinggi, ujungnya malah bingung, malah nggak yakin, ya, nggak tambah cinta akhirat, malah cinta dunia lebih banyak. Berarti ilmunya nggak manfaat, meskipun dia belajar Al-Quran, ya. Jadi dia belajar Al-Quran, ngafal Quran, memahami Al-Quran, ujungnya malah dia jahat. Berarti ilmunya tidak nafi. Ya, ilmu yang dipelajari betul, tapi adab dia mencari ilmu salah, niatnya salah. Yang kedua, cara mencari ilmunya salah, dia nggak beradab sama gurunya. Misalnya kan, dia kurang ajar sama gurunya, itu dulu paling ditakutkan. Ya, saya ada anak yang di pesantren itu ditempeleng sama seniornya sampai kedang telinganya pecah. Saya bawa kedua dokter THT, bisa disembuhkan, bisa. Kalau saya laporkan, karena saya juga ngajar di pesantren itu, kalau saya laporkan, maka seniornya yang nempeleng itu langsung dikeluarkan. Maka saya nggak laporkan. Ya, anak ya udah itu saya anggap musibah aja lah. Yang penting dia masih tetap bisa di pesantren, ya. Ada macam-macam bisa mencari ilmu. Ada anak saya di pesantren waktu itu konflik sama ustadznya masih muda, katanya menurutnya begini. Saya bilang nggak benar, harus taat sama guru, ya. Selama guru itu tidak memerintahkan yang maksiat, ya bisa jadi kita nggak setuju, ya. Tapi kalau waktu saya dulu di pondok, saya kan dulu di SMA negeri, makanya saya masuk IPB. Tapi saya di pesantren dulu itu. Di Bojonegoro itu pernah suatu saat ada penyanyi namanya Roma Irama, tahu ya Roma Irama, datang ke tempat saya, habis satu pondok. Padahal Pak Kiai melarang, nggak boleh nonton Roma Irama, tapi ya santri itu habis. Alhamdulillah saya tidak termasuk yang nonton, hanya 4 santri mungkin yang tetap ngaji malam itu. Karena saya sederhana aja, kalau Pak Kiai melarang begini kita ikuti sudah. Jadi ya, meskipun saya lagunya Roma Irama juga ya mungkin lebih dari 10 lah yang hafal. Nggak yakin juga sih saya. Udah lama gitu ya. Jadi sekali dulu begitu, kita taat sama guru, ya, adab sama guru. Itu dapat ilmu nafi. Nah, itu yang namanya kita sebagai orang tua. Karena nanti kalau anak kita belajar, ya, terus dia nggak ikhlas, nggak berharap sama guru, bahaya. Ya,
bisa dapat ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, itu akhirnya dia ilmunya tinggi tapi kelakuannya nggak benar. Gitu. Kan kita nggak mau begitu kan, mau anak itu menjadi ladang amal kita. Nah tadi itu kaitannya. Jadi pertama tadi adibuhum, kan ada pada guru. Yang berikutnya ada pada orang tua. Anak harus kita ajari ada pada orang tua, ada pada saudaranya, ada pada masyarakat, ada pada pemimpin, termasuk ada pada dirinya sendiri. Ini mohon maaf nih, saya senang sekali nih ibu-ibu di sini ya ngaji tenang. Saya berapa kali di masjid, mohon maaf saya akhirnya terpaksa saya tegur keras. Karena waktu kita ngaji ya di masjid ada yang mengganggu ngobrol sendiri. Saya bilang, Bu, itu dosanya besar karena mengganggu yang lain. Dulu ulama kita, Bu, kalau ngaji itu buka kertas saja pelan-pelan. Makanya kalau ada majelis taklim, dia nggak boleh baca Quran kenceng-kenceng, itu ganggu majelis. Islam itu agama yang sangat menekankan ilmu, menghormati ilmu, mengagungkan ilmu. Jangan sampai majelis ilmu itu diganggu. Saya dengar seorang ulama bilang begini, saya belum baca sendiri. Imam Ahmad bin Hambal, saking tawaduknya, akhlaknya mulia dalam mencari ilmu, beliau itu berlari-lari ke majelis ilmu yang lain. Beliau sudah jadi ulama besar, tapi tetap ngaji, lari itu sambil menenteng sendal. Kenapa? Beliau nggak mau ganggu kalau terlambat, gitu ya, ganggu majelis itu. Makanya kan tafassahu fil majalis, ya kan? Maka Allah akan mengangkat derajat orang karena ilmunya. Itu beradab dalam majelis ilmu. Ada di satu sekolah Al-Quran, hafal Quran, gurunya ngobrol sendiri. Saya bilang, gimana antum ini pesantren Al-Quran, ya sekolah Al-Quran, kok gurunya ada majelis ilmu ngobrol? Itu berbahaya. Ya, nah ini adab, nggak tahu dia adab itu. Sebetulnya maka tugas kita ini untuk mengadabkan diri. Dari situlah muncul nanti peradaban. Jadi adab itu sopan santun yang Islami, adab semua. Diajar Dewan Toro bilang pendidikan yang paling rendah tingkatannya itu pendidikan yang mendidik anak bisa cari makan, ya, dan survive, selamat. Itu pendidikan paling rendah. Seharusnya mendidik itu adalah bagaimana mendidik anak kita jadi orang baik, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Apakah dia nggak bisa cari makan? Nah, soal cari makan ada ilmunya sendiri. Ya, apalagi kita di Dewan Dakwah ya, ayat Dewan Dakwah khas ya, surat Fussilat ayat 33 ya kan, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih top, lebih hebat daripada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah dan berkata innani minal muslimin. Itu yang terbaik. Al-Quran bilang yang terbaik adalah orang yang berjuang di jalan, mengajak manusia ke jalan Allah. Kenapa terbaik? Karena itu pahalanya paling besar. Saya ada artikel saya share juga ya. Saya tulis judulnya pernikahan dan kematian guru. Jadi saya itu dari istri pertama saya tadi ya, Megawati itu punya anak 7 ya. Dulu saya nulis artikel 2017 judulnya Presiden 10 Anak. Saya sudah kampanye dari tahun 2017. Kalau saya jadi presiden, program saya One Family 10 Children, satu keluarga 10 anak. Ternyata, kenapa begitu? Karena kita harus mengalahkan Amerika. Amerika itu jumlah penduduknya 330 juta. Kita sekarang 275 juta. Kita harus kejar Amerika. Karena tahun 2050 4 negara ekonominya paling besar itu Cina, India, Amerika, Indonesia. Sesuai dengan jumlah penduduk. Jadi ternyata jumlah penduduk itu gak perlu ditakuti. Apalagi Indonesia. Saya sudah keliling hampir semua provinsi di Indonesia. Saya tinggal 2 provinsi begini dulu, Kaltara, Sulawesi Barat. Hampir semua saya sudah, dari Aceh sampai Papua semua saya alhamdulillah sudah. Pulau terpencil ya, Pulau Buru, Pulau Kera, Pulau Ugar di Papua saya sudah kunjungi. Alhamdulillah sekarang ya, saya makin yakin nggak akan anak kita itu kelaparan. Belum lama saya di Kepri, Kepulauan Riau,
Kepulauan Riau itu pulaunya ada 2.400. Satu provinsi itu pulau 2.400. Yang dihuni baru 300. Penduduk Kepri itu 2 juta. Penduduk kota Depok tempat saya tinggal itu 3 juta lebih. Di satu provinsi 2.400 pulau, penduduknya cuma 2 juta. 1,2 juta tinggal di Pulau Batu. 200.000 di Tanjung Pinang. 600.000 tersebar ke 300 pulau. Waktu diskusi dengan para pejabat di sana, dengan apa di RRI, TVRI, bikinlah program ya perbanyak anak. Kekurangan kita tuh penduduk nyari pemuda Kepri itu minta ke Dewan Dakwah berapa 40 dai digaji sebulannya 5 juta. Kita cuma bisa kirim waktu itu 8 dai. Ini Morowali minta dai ke Dewan Dakwah itu 20 dai tahun ini. Kita biasanya permintaan dai ke Dewan Dakwah yang S1 itu setiap tahun sekitar 240. Tahun lalu 240, kita hanya bisa kirim 91. Kurang sekali kebetulan dai. Ya. Ya, kalau anak saya waktu nikah, saya jadi 7 anak baru nikah 7 Mei yang lalu nikah. Anak saya guru, kemudian calon suaminya juga guru. Saya sodori waktu lapar, belangko tanda tangan. Kalau nggak mau batal. Saya bilang apa isinya? Tetap anak saya dan kamu jadi guru bersama. Dua-duanya sudah selesai master. Udah ada tawaran jadi dosen di luar, jadi guru di pondok. Tanda tangan. Kalau enggak, ya jadi. Saya cari yang lain. Itu. Alhamdulillah mereka senang, bukan terpaksa, senang. Kenapa saya bilang? Jadi guru itu enak saya. Kenapa? Jadinya. Ya kan? Saya biayai dia sekolah, kuliah, segala macam kan, pondok, terus dia jadi guru. Coba bayangin, anak kita ngajar toharo, ngajar wudu, ngajar akhlak, ngajar sirah Nabi, ya, ngajar akidah. Berapa pahala yang dia dapat? Saya dapat juga. Ya kan? Yang dia ngamalkan ilmu yang diajar diamalkan. Dapat lagi kan? Diamalkan, diajarkan, kita sudah mati. Insya Allah mengalir terus. Nah saya kan nggak minta duit sama anak saya. Ya kan? Saya nggak minta duit. Tapi bagi saya bilang bagi saya, anak saya nangis ketika lihat dai-dai Dewan Dakwah di pedalaman. Insya Allah. Kenapa nangis? Saya ingin itu anak saya. Gak gampang nyuruh anak mau jadi dai di pedalaman, ngajar Sumatera asing, ya kan? Ini itu pahalanya luar biasa. Nah itu kalau kita cara berpikirnya akhirat, ya kan? Kalau sekarang orang berpikir sederhana, anak saya jadi dokter, akhirnya lucu. Saya jadi ketua umum dokter pendidikan Islam itu sudah 12 tahun, menguji hampir 300 disertasi. Ya, jadi ketika orang banyak berpikir, iya ya, kok prodi yang kasus di kampus yang itu, ya, entah yang enggak, yang kampus katanya terbaik itu ya katanya ya di satu provinsi entah di mana itu kan pimpinannya itu ditangkap apa menerima suap itu mahasiswa masuk kampus Dewan Dakwah Akademi Dakwah Indonesia melatih jadi dai. Coba kalau berani nyuap itu berani sampai saya baca ya 250 juta ya kan luar biasa. Gimana sih orang kesana berpikirnya nggak kebalik ya kan? Dia mau cari apa? Kamu masuk fakultas kedokteran ini mau jadi apa? Saya mau jadi mujahid fisabilillah. Atau tujuannya mau cari duit? Ya saya sudah stop. Saya sudah dengar di satu kampus, bahkan ini profesornya yang cerita ke saya, teman saya satu profesor di kampus negeri. Itu nggak suap, tapi di kampus itu untuk masuk kedokteran yang jalur mandiri, orang bisa sampai miliaran bayarnya. Ya. Apa yang bicara? Bukan menjadi dokter nggak baik. Saya ini kuliah saya kedokteran hewan lebih tinggi dari dokter manusia. Kalau dokter manusia kan pasiennya ngomong, pasien saya nggak ngomong. Jadi lebih pintar dokter hewan daripada
dokter manusia. Itu menurut saya ya. Tapi saya bukan dokter hewan. Saya dulu sarjana kedokteran hewan. Jadi kenapa saya belajar hewan? Saya kok Ustaz sekarang mimpin program dokter pendidikan Islam, kan kuliahnya kedokteran hewan, nggak linear katanya. Saya bilang oh linear dong. Sekarang ini sudah banyak manusia yang menjadi hewan. Loh, Al-Quran bilang begitu, ulaika kal an'am, ya. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Orang-orang yang memperhatikan ayat-ayat Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha walau ma'yunun la yubsiruna walau adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Jadi sekarang ini banyak yang wujudnya manusia, sebetulnya dia hewan. Gitu loh. Maka untuk mendidik orang-orang seperti ini perlu ilmu kedokteran hewan. Linear saya itu. Linear kan? Ya, banyak manusia orang yang jual ayat-ayat Allah. Itu ada ayatnya. Fansalakha minha. Ya, orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah, ya, maka dia sebetulnya mathalul kamathalil kalb. Perumpamaannya seperti anjing. Kalau saya meneliti anjing, iya, manusia yang haus harta itu selalu jelur-jelurkan lidah, ya, tak pernah puas. Al-Quran sudah bilang mathaluhu kamathalil, kalau perumpamaannya seperti anjing. Lihat orang-orang yang ngerti agama, tapi kelakuannya rakus dunia, rakus jabatan. Perhatikan, nah, itu pentingnya tahu hewan. Ya, jadi saya punya argumen linear, karena saya Pak Adrian nggak bisa jadi profesor karena nggak linear. Sama bilang saya linear. Jadi kedokteran hewan, kependidikan. Saya mendidik dan mendidik manusia seperti ini nggak mudah. Ya, ini canda ya, meskipun benar, tapi karena ya sekarang waktunya. Jadi saya ringkas, kita sebagai orang tuanya kan ditanya oleh Allah, kamu benar nggak didik anakmu jadi apa? Adibuhu wa'alimu, didik adabnya, akhlaknya, dan nanti wa'alimuhu, didik ilmunya. Nah sekarang apakah berarti aku enggak, tetap kuliah? Ya, sekarang ini bagus sekalian, kita sudah masuk era disrupsi. Ini mohon nanti kita perhatikan, ya. Silahkan nanti klik di internet, banyak tulisan saya tentang perguruan tinggi. Silahkan dibaca di situ lebih jauh. Kenapa saya dengan Dr. Dwi, ya, di Dengan sekarang berani kampanye. Anak saya satu lulusan doktor, kuliah IPB dan selesai. Dua lulusan doktor, Al-Azhar Kairo sudah tamat. 3 UI, anak saya perempuan. Nomor 3 yang baru nikah itu, dia 15 tahun sudah kuliah, 19 tahun selesai S1, 22 tahun S2-nya selesai di UI. Yang saya bilang tadi jadi guru pesantren. Dia ditawari jadi dosen di luar, saya nggak boleh. Mau jadi guru pesantren. Ya. Anak saya nomor 4 hafal Quran dulu setahun, terus setahun ke Sudan ambil bahasa Arab. Setelah itu ambil desain, karena dia hobinya ngelukis. Kuliah desain interior di UNSU. Jadi anak saya nomor 5, nah, saya punya strategi beda. Nah, ini tante temannya Azam, dia kalau saya lagi sakit, Fatih Madini, itu saya bilang kuliah ke Dewan Dakwah. Karena kami sekarang punya kampus namanya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Itu keren bagi saya, ya. Keren banget sebenarnya. Dan alhamdulillah, ya, nanti saudara Azam bisa cerita di forum bahwa anak saya Azam Zikri, ya ini nggak daftar kemana, langsung kuliah daftar ke STIB Muhammad Nasir. Azam ini, saudara Azam juga Azam berdiri siapa? Nah, biar ibu tahu. Nah, ini mahasiswa saya. Nah, ini sekarang beliau terpilih sebagai inovator top dunia. 9 orang, ya, dan majalahnya. Nah, dia sudah pernah umur 16 tahun berpresentasi paper di Amerika, di Austria, ya, di Turki. Ibunya juga seorang dosen, ayahnya seorang insinyur elektro. Dan dia datang ke pesantren belajar pemikiran Islam. Ya, sekarang dia jadi guru ngajar, kuliah di STIB sekarang semester 5. Ya. Insya Allah kita nggak. Kenapa? Karena orang tuanya beda, cara
cara berpikirnya pun sudah nggak seperti yang lain, ya nggak. Saya bagaimana sini nanti kerja di sini. Saya bilang ke dia, kamu pintar. Makanya karena kamu pintar, jangan petanya peta jalan kerjaan, peta jalan ilmu. Kamu mau jadi ahli apa? Kan kamu bukan untuk S1, kamu untuk jadi dokter. Karena pintar. Jadi kalau anak kita pintar, didik jadi ulama, ya didik jadi ilmuwan. Kerjanya gimana? Kan gitu. Cari kerjanya gimana? Gak usah khawatir, karena Allah yang jamin. Jika kamu menolong agama Allah, pasti kamu ditolong oleh Allah. Ya, gak usah khawatir. Ya. Karena banyak orang berpikir sekarang semua perguruan tinggi di dunia itu disetting adalah peta pekerjaan. Lulus ini kamu kerja di sini. Ada buku saya judulnya Jangan Kalah Sama Monyet. Silakan klik internet. Jangan kalah sama monyet. Hadiah saya di luar nanti buku saya. Gambarnya monyet. Ya. Saya bilang ke mahasiswa dulu, waktu saya masih zaman saya dulu, itu saya lakukan penelitian. Ya sekilas penelitiannya nggak terlalu serius, tapi alhamdulillah hasilnya valid. Bahwa zaman saya dulu monyet itu untuk bisa makan itu nggak perlu kuliah. Tapi itu monyet zaman saya dulu. Ya, untuk bisa cari makan monyet itu nggak perlu kuliah. Saya bilang ke mahasiswa, kalau kamu kuliah hanya supaya bisa cari makan, dulu monyet di zaman saya itu bisa cari makan tanpa kuliah. Saya tidak bilang kamu lebih dari enggak, saya cuma bilang saja di zaman saya dulu monyet bisa cari makan tanpa kuliah. Kuliah itu kalau untuk jadi pejuang, untuk jadi orang baik. Salah satu kriteria orang baik bisa cari makan. Tapi itu kok sebetulnya nggak semuanya. Misalnya untuk perempuan nggak wajib cari makan. Mau perempuan tanggungannya suami, tanggungannya orang tua. Tapi memang karena sistem sosial kita sekarang tidak bertanggung jawab. Ya, artinya perempuan itu sekarang dibebani seperti laki-laki. Itu juga nggak adil. Dalam Islam nggak adil. Ya. Nah sekarang saya setuju kalau perempuan itu juga profesional. Gitu. Anak saya pun saya tidak begitu. Profesional juga, ya kuliah desain, kuliah itu. Tapi itu tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya kamu jadi orang baik. Karena itu yang paling penting. Ya, jadi jangan kebalik ya. Yang penting kamu bisa cari makan. Nah untuk bisa cari makan sekarang mudah kok. Kenapa mudah? Sekarang udah disrupsi. Ilmu semua itu ada di internet. Ya, itu namanya Ibu Megawati. Ya kebetulan istri saya. Ya, hobinya tanaman. Saya kan IPB. Dan saya tersinggung lihat dia. Beli tanaman tuh mana-mana sampai pesantren itu perlu, karena dia ketua yayasan. Dia urus pesantren 24 jam. Itu hobinya beli tanaman sampai ke dari Binjai, ke Diri. Gak ada satu pun dia beli tanaman itu dari IPB. Kampus saya itu Institut Pertanian Bogor. Ya, itu gak ada, ya, jarang lah yang kuliah apa setelah kuliah pertanian terus kerja di pertanian. Makanya Menteri Nadiem kan bilang barusan 80% sarjana bekerja di luar negeri. 80%. Ibu-ibu coba yang sarjana. Dulu kuliahnya apa, terus kerjanya apa. Apalagi sekarang era disrupsi internet. Lulusan Madinah saya tanya, kamu sekarang apa kerjanya? Jualan online. Lulusan UI kerjanya apa? Jurusan apa? Jualan online. Lulusan ITB saya tanya, kamu kerjanya apa? Jualan online. Alhamdulillah sama. Lulus dari mana-mana, jurusannya apa saja, jual usungnya dia jualan online. Cuma ada yang jualan gado-gado, jualan tiket umroh, jualan Coldplay, ya. Tapi kan yang apa musik apa? Baru dengar saya. Saya padahal dulu penyanyi waktu saya. Banyak yang nggak percaya saya penyanyi. Maksudnya dulu saya pernah paduan suara waktu sekolah dulu. Kan penyanyi juga dulu. Ya. Kan dulu ada yang nyanyi. Nah, saya coba, ibu ada nggak yang ngafal lagu Tanah Airku Indonesia? Hadiahnya apa ya? Tanah Airku. Anak-anak sekarang banyak hafal, bu, kasihan. Ya kan, Tanah Airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja. Dosen STIP nih, bukan seorang yang hafal. Yang ku puja sepanjang
Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu melambe-lambe nyiur di pantai dan lain-lain. Enggak, saya cuma cerita itu anak sekarang itu nggak ada yang hafal lagu itu, syukur, iya kan lagu ini. Saya jadi maksudnya saya penyanyi itu, ya, saya dulu mantan penyanyi lagu Indonesia Raya, penyanyi lagu bendera merah putih, ya kan 17 Agustus, Garuda Pancasila dan sebagainya. Saya kira begitu ya, Bu ya. Jadi ini kewajiban kita sebagai orang tua. Dua saja tadi, mendidik anak kita jadi orang beradab, yang kedua berilmu. Nanti itu yang akan kita bertanggung jawab di akhir. Anak-anak nuntut nggak bisa. Saya sudah tunaikan kewajiban saya. Karena di akhirat nanti nggak ada solidaritas. Suami istri nggak ada, suaminya masuk neraka terus istrinya masuk neraka, nggak ada ceritanya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun. Semua anak lari dari orang tua, dari saudara, suami lari dari istri dari suaminya. Nggak ada. Nah, nanti semuanya di akhirat udah kita didik anak kita benar, belum tentu hasilnya benar. Karena hasil bukan kita, hasil itu Allah yang menentukan, iya kan? Nabi Nuh didik anaknya kurang apa? Nabi Nuh didik istrinya kurang apa? Tapi hasilnya, ya Rasulullah SAW pamannya justru yang tidak mau mengikuti Nabi, bukan musuh. Ya, apa Rasulullah dakwahnya kurang apa lagi Rasulullah? Ya, karena bukan Rasulullah, bukan kita yang ngasih petunjuk. Innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.